Anda menyaksikan Manufacture Check dalam Evening Up CNBC Indonesia. Mewujudkan ekonomi yang inklusif, hijau dan unggul tentunya menjadi cita-cita dari bangsa Republik Indonesia. Meskipun tantangan selalu ada, tetapi mimpi tersebut terus digalakan. Dan industri merupakan penopang dari pergerakan perekonomian yang lebih baik lagi di Indonesia. Lantas bagaimana industri baja bisa mewujudkan mimpi tersebut? Saya akan mencari tahu lebih dalam bersama dengan Bapak Roymond Wong selaku Finance Director dari PT Gunung Raja Paksi Tbk dan juga Ibu Sharon Omega selaku GM Sustainability dari PT Gunung Raja Paksi Tbk. Halo Pak Raymond, Ibu Sharon, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, saya akan mulai diskusi ini dari Pak Raymond terlebih dahulu. Pak Raymond, kami ingin mengetahui apa pandangan Bapak mengenai arti dari ekonomi hijau yang inklusif, serta bagaimana Indonesia bisa mencapai ekonomi yang lebih berkelanjutan ke depannya. Silahkan. Oke, thank you Bu Syaf. Jadi ekonomi hijau inklusif ini sifatnya harus berkelanjutan dan melibatkan pihak private gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi kita tidak hanya fokus ke sustainability-nya saja, tapi bagaimana bisnis ini bisa terus berkelanjutan. Tidak hanya dalam bertahan hanya 1-2 tahun saja, tapi bagaimana ini bisa bertahan 20-50 tahun ke depan. Ya, dan berkaitan dengan sustainability ini, saya juga ingin tahu, Bu Sharon, bagaimana bisa menerapkan sustainability ini, apalagi Bapak Ibu bekerja di perusahaan baja yang kita tahu sendiri memiliki dampaknya terhadap lingkungan. Bagaimana Bu Sharon? Thank you Mbak Syaf. Interesting question ya pertanyaannya, karena untuk kami sendiri sebagai Gunung Raja Paksi dan sebagai private player, paling utama adalah finding the right balance. Jadi mencari keseimbangan antara aspek sustainability dan juga aspek ekonomi. Jadi untuk memastikan bisnis yang berkelanjutan, kita harus memastikan juga ada aspek profit dan juga additioning the shareholder value, basically meningkatkan value daripada pemegang saham. Jadi untuk kami yang paling penting adalah mencari balance yang tepat untuk memastikan keberlangsungan ekonomi hijau tersebut. Ya, dan tadi Ibu menyebutkan finding the right balance. Nah, ini apa yang harus dicari nih? Poin-poin apa dari balance itu? Jadi dari yang pertama, kami memahami dampak dari industri kami, Mbak Syaf. Jadi kami pemain baja, kami sadar bahwa kami merupakan salah satu kontributor terbesar dalam hal iklim ya, perubahan iklim. Nah, finding the right balance berarti kita harus menemukan teknologi yang tepat untuk manufacturing kami, dan juga finding the right partner, dan juga finding the right financier basically. Jadi ketika kita mau achieve suatu tujuan, yaitu dalam hal ini adalah kita mau mencapai target netralitas karbon, kami juga harus memastikan bahwa financier kami juga mendapatkan keuntungan ataupun profit dari apa yang mereka financing di bisnis kami gitu. Jadi balance itu yang harus kita pastikan tetap ada tanpa mematikan secara langsung gitu ya dalam untuk mencapai netralitas karbon tersebut gitu. Ya, ini kan berarti tujuannya sebenarnya tujuan jangka panjang ya Pak Sharon ya. Sekarang kami juga ingin tahu sebenarnya kondisi dari industri baja dengan seluruh isu geopolitik, kesulitan yang kita hadapi saat ini, apakah masih baik-baik saja? Bagaimana Pak? Tahun ini sangat menantang. Jadi dengan ekonomi yang mengalami perlambatan secara global, kita tahu ada perang Rusia-Ukraina, kemudian belakangan ada konflik Israel dan Palestina, kemudian bunga yang terus meningkat. Ini tentu sangat menantang buat pemain komoditas seperti kami. Tadi disampaikan oleh Pak Anies bahwa ekonomi tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Jadi kita harus bertahan dalam situasi sulit. Sehingga banyak pemain yang masih dalam mode survival mode. Lupakan dulu sustainability. Kita bertahan dulu. Nah, bahkan mungkin ada yang melupakan juga profit besar-besaran ya. Yang penting survive aja dulu. Betul. Itu yang dialami banyak pemain. Bukan hanya di industri baja, Syaf. Ya. Dan katakanlah industri ini berjalan dengan baik, apa yang bisa ditingkatkan dari industri ini
khususnya dalam hal daya saing. Karena pemain di industri ini nggak cuma Bapak sendiri, banyak juga perusahaan lain. Bagaimana bisa meningkatkan daya saing khususnya untuk bisa maju ke kancah global? Oke, jadi ini melibatkan banyak stakeholders, Bu Syaf. Jadi dari sisi regulator sendiri, yaitu dari pemerintah, bagaimana bisa meningkatkan proteksi produk dalam negeri dari gempuran-gempuran impor dari luar. Itu menurut saya pilar nomor 1, sehingga mampu melindungi ekonomi dalam negeri. Ekonominya dalam sisi daya saing, kemudian employment, kemudian harga, sehingga itu akan berdampak sistemik terhadap industri-industri selanjutnya. Seperti yang kita tahu, baja adalah mother of industry. Produk kami digunakan oleh industri-industri lanjutan, gitu. Jadi menurut saya itu pilar nomor 1. Kemudian nomor 2, bagaimana kita juga bekerja sama dengan financier, tadi disebutkan oleh Bu Sharon. Jadi dari bank atau lembaga keuangan lain yang mampu menunjang dalam proses bisnis tersebut. Gitu. Dan untuk bisa tetap menjaga daya saing, tapi juga komitmen untuk sustain ini nggak hilang, apa tantangan terbesar dari perusahaan? Oke, jadi good question. Tantangan terbesar adalah teknologi. Teknologi dalam proses manufaktur, terutama di dunia baja ini tidak murah. Gitu. Tadi sempat saya sampaikan bahwa dalam kondisi sekarang aja banyak yang sifatnya survival mode. Ditambah lagi dengan teknologi yang mahal tadi, pun belum terbukti itu akan menghasilkan industri yang lebih hijau. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan banyak stakeholders, baik dari teknologi provider, kemudian pemerintah dengan regulasinya yang kita harapkan bisa terus memberikan insentif dan regulasi yang lebih pasti, sehingga sebagai pemain baja kita lebih yakin untuk menjalani proses tersebut. Gitu. Jadi teknologi itu tidak murah, Bu Syah. Ya, teknologi adalah PR terbesar dari Betul. tantangan terbesar ya. Kalau boleh aku tambahin yang tadi Pak Royman sampaikan, selain teknologi mungkin tantangan berikutnya adalah kesadaran juga kali ya. Kesadaran dari pemain, baik dari industri, tadi Pak Royman udah mention tentang regulasi pemerintah gitu ya. Jadi kami melihat kesadaran dari pemain bisnis juga sangat penting, end-to-end value chain, jadi dari supplier, customer, karena kami sebagai manufaktur baja tidak bisa bergerak sendiri di ekonomi ini. Jadi kita butuh kesadaran dari seluruh pihak untuk sama-sama meyakini dan mau achieve tujuan ini, sehingga kita berjalannya bergandengan tangan, berbarengan biar lebih cepat mencapai tujuan tersebut. Iya. Mungkin itu. Dan Bu Sharon, kami juga ingin tahu, Bu Sharon kan pasti karena sebagai GM Sustainability, kami ingin tahu seberapa penting ataupun seberapa besar dampak dari penerapan ekonomi berkelanjutan ini nantinya bisa mempengaruhi ekonomi masyarakat yang akan berujung juga kepada peningkatan ekonomi nasional. Bagaimana Anda melihatnya? Tentu saja kalau saya sebagai pengguna topi Head of Sustainability di perusahaan baja, saya melihat poin ini sangat penting gitu, dan kami dari perusahaan melihat ini sebagai opportunity daripada sebagai threat atau tantangan gitu ya. Kami melihat ini sebagai suatu peluang kesempatan yang besar bagi pemain industri baja di Indonesia untuk lebih kompetitif, karena kami tahu di global bahkan di dunia kontributor baja terbesar karena menggunakan teknologi yang lebih energi intensif. While kita di domestik ada pemain baja yang menggunakan less intensive energy dengan lower carbon emission yang siap untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar secara ekspor. Saat ini kita memang 5% ekspor, tapi kita punya target yang lebih besar untuk unlock those potential gitu dengan adanya inisiatif ini, dekarbonisasi. Jadi kita sebagai perusahaan mempersiapkan diri untuk trade yang baru, misalkan persiapan Eropa dengan CBAM-nya, carbon adjustment. Kita juga mempersiapkan diri kalau pasar Australia, New Zealand meminta sertifikasi data, transparansi data. Jadi kami sebagai pelaku bisnis mempersiapkan diri untuk hal itu dan sangat penting untuk support ekonomi kita. Sejauh ini persiapan itu sulit untuk dilakukan atau sudah sejauh mana? Ada beberapa yang sedikit menantang gitu ya, dalam artian tantangannya lebih ke arah konsistensi alat ukur, lebih ke arah kita mau menggunakan alat ukur dan metode yang
mana? Karena sekarang trennya adalah untuk mencapai goal tersebut, para expert juga sembari menyiapkan standar-standar baru. Jadi itu mungkin tantangan yang pertama. Tapi ada juga beberapa standar yang sudah kita pakai, sertifikat internasional yang sudah kita pakai, yang kita apply juga di produk-produk kami. Misalkan EPD, Environmental Product Declaration, itu salah satu bentuk transparansi data kami untuk mengetahui jejak karbon di produk kami. Gitu. Oke, berarti sertifikasi yang saat ini digunakan adalah ada apa EPD. aja? Jadi salah satu yang international acknowledge adalah they call it EPD. Basically itu Environmental Product Declaration yang akan menyatakan EPD ya? EPD, jumlah karbon yang terkandung di dalam satu produk kami gitu. Saat ini kami sudah achieve 6 produk dan kami berencana tahun ke depan tentu saja menambah sertifikat ini.